Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivani Ningrianti dari Universitas Islam Indonesia. Perkenankanlah saya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari literatur review saya dan tim dengan judul Mindfulness dan Tawakal untuk mengurangi depresi pada karyawan yang terkena PHK di era pandemi COVID-19. Untuk yang pertama adalah mengenai COVID-19. COVID-19 ini pertama kali dan muncul itu ada di Cina pada tahun 2019 akhir. Dan di Indonesia sendiri pada tanggal 2 Maret 2020 telah mengkonfirmasi 2 kasus yang positif. Perjalanan COVID di Indonesia, peningkatan jumlah kasus terjadi cukup cepat dan terjadi penyebaran antar negara. Menanggapi hal itu, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan di kota-kota tertentu dan salah satunya adalah Jakarta. Akibat dari PSBB yang diberlakukan di Indonesia memunculkan banyak permasalahan baru. Salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita kenal sebagai PHK yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Hal itu terbukti berdasarkan data Kemnaker per tanggal 27 Mei 2020. Pekerja sektor formal yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja dan pekerja sektor formal yang ter-PHK sekitar 380.221 pekerja. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak itu 318.959 pekerja. Dampak dari PHK, pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh suatu perusahaan merupakan suatu masalah yang serius bagi seorang pekerja untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Hal ini akan menunjukkan perubahan yang sangat kontras berbeda dari sebelumnya pada saat masih bekerja. Perubahan ini yang akan menunjukkan kehilangan kepribadian, putus asa, sedih, kecewa, bahkan menjauh dari kehidupan sosialnya. Menurut Adam Benson, psikolog yang berpraktik di New York selama 20 tahun, mengatakan bahwa kita harus menghadapi stres yang semakin akut di situasi tak menentu di era pandemi COVID-19. Kehilangan pekerjaan bisa menjadi faktor terbesar seseorang mengalami stres hingga depresi. Untuk yang pertama, jika stresnya tidak dikelola dengan baik, maka PHK bisa berdampak kepada masalah yang lebih serius terhadap korbannya. Untuk yang kedua adalah individu yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja juga akan mengalami perasaan kehilangan, sehingga akan rentan untuk melakukan hal-hal di luar kendali individu itu sendiri. Rentan mengalami gangguan suasana hati di mana individu merasa tidak bahagia, kehilangan semangat, merasa terhina, dan bosan dapat dikategorikan sebagai depresi mayor. Individu dengan depresi mayor tidak merasa sehat, mudah kehilangan stamina, memiliki nafsu makan yang berkurang, lesu, serta kehilangan gairah. Depresi merupakan salah satu penyebab utama kejadian bunuh diri. Hal ini menjadi masalah-masalah bagi pekerja yang mengalami PHK. Kita lanjut ke pengertian depresi. Depresi adalah gangguan psikologis dengan menurunnya suasana hati atau mood, optimisme, konsentrasi, dan motivasi serta kesedihan yang mendalam. Dengan menyalahkan diri sendiri yang disebabkan oleh berkembangnya pemikiran tidak logis dan mendominasi pola-pola kognitif. Hal ini menurut Beck pada tahun 1985. Faktor-faktor pengantar dengan kejadian yang menekan yang dapat mengembangkan pemikiran yang tidak logis menurut Ratnawati tahun 2008. Yang pertama adalah sumber daya pribadi berupa pikiran negatif, harga diri yang rendah, dan olah kendali diri rendah terhadap stresor. Yang kedua, sumber daya sosial berupa dukungan sosial. Yang ketiga adalah bagaimana strategi mengatasi masalah adaptif pada setiap individu. Dan menurut Ihsan Bella Persada, MSc Psikolog, gejala depresi yang sering muncul setelah mengalami pemutusan hubungan kerja yaitu lebih cepat emosi, stres, sulit tidur, dan sebagainya. Kehilangan pekerjaan bisa jadi faktor terbesar seseorang mengalami stres hingga depresi. Rasa sedih, kecewa, marah, stres, dan panik bercampur menjadi satu. Dan ketika hal itu tidak bisa diatasi, maka depresi siap menunggu di depan mata.
Apabila tidak bisa mengelola stres dengan baik, bahkan tidak sedikit juga yang mungkin mengalami gangguan kejiwaan. Jika stresnya tidak dikelola dengan baik, maka PHK bisa berdampak kepada masalah yang lebih serius. Parahnya, depresi bisa juga meningkatkan keinginan untuk bunuh diri bagi beberapa orang yang sudah merasa tidak sanggup untuk menjalani hidupnya. Untuk meminimalisir resiko terburuk akibat kehilangan pekerjaan, salah satunya adalah dengan menerapkan mindfulness. Meditasi mindfulness dapat membantu individu agar kualitas hidup menjadi lebih bahagia, produktif, dan memuaskan dengan cara mengenali diri sendiri dengan pengalaman berbicara dengan diri sendiri. Salah satu praktek mindfulness adalah dengan cara membaca Al-Quran, sholat, dan berzikir, serta banyak kegiatan yang lain. Selain dengan mindfulness, memiliki sifat tawakal juga tidak kalah penting. Menyerahkan segala urusan dan kepentingan hanya kepadanya atau hanya kepada Allah, serta tetap memaksimalkan usaha untuk menjalani kehidupan setelah kehilangan pekerjaan. Untuk mengatasi stres, selain dengan mindfulness, memiliki sifat tawakal juga tidak kalah penting. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, serta tetap memaksimalkan usaha untuk menjalani kehidupan setelah kehilangan pekerjaan. Semakin tinggi sikap tawakal, maka akan semakin tinggi kestabilan emosi dan merasakan ketenangan, ketentraman, sehingga tidak mudah mengalami stres. Hal ini menurut penelitian Andri pada tahun 2018. Dengan memiliki sikap tawakal dan disertai harapan, seorang akan cenderung tidak mengalami tingkat stres yang tinggi. Ini menurut Husnar dan kawan-kawan pada tahun 2017. Selanjutnya adalah pengertian dari mindfulness. Menurut Pear pada tahun 2016, mindfulness merupakan suatu perhatian penuh dan murni yang hadir dari suatu keterampilan memberikan atensi secara sadar kepada momen saat ini. Selanjutnya, menurut Verly pada tahun 2013, mengatakan bahwa mindfulness adalah kondisi di mana seseorang benar-benar hadir pada dalam suatu tertentu. Dan menurut Olensky, Slegal, dan Gemar pada tahun 2008, mendefinisikan mindfulness sebagai proses psikologis inti yang dapat merubah respon seseorang dalam menghadapi kesulitan hidup yang tidak dapat ditolaknya. Aspek-aspek dari mindfulness yang pertama adalah observasi atau observing. Semua penjelasan tentang mindfulness menekankan pentingnya observasi, menyadari atau memberikan perhatian pada stimulus yang bervariasi. Termasuk di dalamnya adalah fenomena internal atensi tubuh, pikiran, emosi, dan fenomena eksternal. Yang kedua adalah deskripsi atau describing. Deskripsi merupakan suatu proses melabelkan suatu fenomena yang terjadi namun tidak memberikan penilaian maupun analisis konseptual. Yang ketiga adalah bertindak dengan penuh kesadaran. Terlibat secara penuh pada aktivitas yang sedang dilakukan dengan perhatian yang tidak terbagi atau memfokuskan diri dengan penuh kesadaran pada suatu hal pada satu waktu. Yang terakhir adalah menerima tanpa memberikan suatu penilaian atau non-judging. Bentuk-bentuk dari mindfulness. Mindfulness reading adalah membaca dengan penuh listening, yaitu mendengarkan secara efektif agar kita memahami dan mengingat apa yang didengar. Kita membutuhkan batin yang terbuka, segar, dan waspada. Mindful writing adalah kita menulis dengan penuh kesadaran. Dengan menulis memberikan banyak manfaat yang dapat diambil. Salah satunya adalah efek lega. Dengan menulis, individu dapat mencurahkan isi hatinya. Menurut penelitian, terdapat hubungan yang negatif yang sangat signifikan antara mindful dan depresi. Dalam hal ini terkhusus pada aspek acting with awareness dan non-judging of inner experience. Menurut penelitian Soleh pada tahun 2019, ajaran Islam mempunyai peranan penting dan daya penyembuh terhadap gangguan mental, salah satunya dengan metode tawakal untuk mengurangi depresi. Sekian hasil dari presentasi literatur review saya dan Ibu Anissa. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.